Ya, dilanjutkan sahabat Kang Sun, melanjutkan cerita yang tadi. Karena berhubung ada telepon dari sekolah harus menjemput anak sekolah. Sekarang kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Jadi tadi sampai menjual sayuran ya. Cerita menjual sayur mayur. Nah, waktu jualan sayuran dulu Kang Sun itu pakai sepeda ya, kendaraannya pakai sepeda. Sepeda yang lelaki yang gede itu, yang batangan itu ya, itu pun Kang Sun beli sendiri ya, harga 40.000 dari hasil kuli nyangkul ya. Yang dulu Kang Sun kuli nyangkul itu sehari 1.000, cuman ya 1.500 kalau nggak dikasih makan. Kalau dikasih makan 1.000 tuh. Waktu itu Kang Sun masih SD sudah kuat kuli nyangkul, dapat hasil buat beli sepeda 40.000 kemudian digunakan lagi hasilnya dari sepeda itu untuk berdagang, berjualan sayuran dan buah-buahan ya. Dari mana sayuran dan buah-buahan itu? Ya ada langsung beli dari tetangga, ada yang punya sendiri, ada juga yang Kang Sun itu mencari di rawa-rawa atau di sawah. Kalau seperti kangkung, genjer itu Kang Sun tidak beli, cari aja ya, mencari di sawah-sawah yang udah lagi terbengkalai gitu ya, di rawa-rawa itu banyak gitu ya, jadi tidak perlu modal. Sebongkot kangkung segini tuh dijual cuman seharga ya 100 perak. Itu bukannya satu, 100 perak tuh 3 ikat, 3 unting 100. Nanti juga ada yang nawar minta 4 ikat 100. Mending kalau 100 perak itu 1 ikat, 100 perak 3 ikat. Ibu-ibu yang pelit cerewet rewel nawar minta 4 ikat, berhubung dapat nyari di rawa ya udah langsung beli aja lah, beri udah, beri dah, yang penting habis kasih. Itu hitung-hitung amal saya ikatnya. Itu masih kecil, masih SD kelas 5, berjiwa sosialnya sudah tinggi sama ibu-ibu. Kasihan sama ibu-ibu, bukannya ibu-ibu kasihan sama Kang Sun yang masih kecil. Aduh, jadi cerita mengenai si SD masih kecil ya, sangat menarik sekali ya, unik sekali. Bayangin anak kelas 5 SD waktu itu sekitar umuran berapa ya, sekitar 85, itu sekitar umur 15 tahun ya, kelas 5 SD. 15 tahun. Aduh, saya di 17 tahun ya, masuk SMP langsung. Tapi Kang Sun di situ walaupun berjualan ya, mencari uang tulang punggung keluarga, tapi sekolahnya pintar, tetap juara, tetap ranking ya, naik turun rankingnya ya, 3, 2, 1 gitu ya, kadang satu, kadang dua, kadang tiga, tetap sekolahnya pintar, sambil belajar, sambil menghafal pelajaran. Kalau besok mau ulangan tuh bawa catatan kantongin ya, diambil di jalan sambil teriak ya, sayur sayur, timun timun, kacang panjang gitu kan, daun singkong ya. Daun singkong, terus kangkung, genjer gitu. Nah udah langganan tuh pada keluar kan. Nah, ya dari komplek-komplek, kedokteran, puskesmas, pasar, perumahan gitu ya, situ Kang Sun jual keliling. Ada yang ngomong, nah sekolah nggak? Ya ada yang nanya itu ibu-ibu, sekolah bu, kelas berapa? Kelas 5. Ya Allah, hebat amat ya, kelas 5 SD gitu. Udah bisa cari uang. Emang kemana mak bapaknya? Ada di ladang kerja, lagi macul. Mak bapak di ladang kerjanya macul gitu kan. Kalau sana di Lampung di ladang kan, nanam singkong, nanam jagung, nanam padi, daerah ladang. Hebat amat ya, nggak ada anak yang seperti kamu katanya. Di sini mah kamu bisa buat contoh pada anak-anak yang lain ya. Iya bu, itu Kang Sun bilang ya, kamu benar-benar anak yang hebat, mau berjualan walaupun masih sekolah katanya, masih SD sudah begini, apalagi nanti udah besar kamu jadi orang katanya. Amin gitu, doa ibu itu udah mendoakan semoga nanti kamu besar jadi orang yang berguna gitu kan. Saya dengar masih kecil aja sudah berguna. Langsung itu ya, kelas 5 SD sudah membantu orang tua dari segi perekonomian, sudah bisa menyenangkan orang tua, sudah menghasilkan uang buat orang tua. Itu uangnya nggak dipakai sendiri buat jajan, buat poy-poy, enggak. Nanti kalau sekolah langsung dikasih lagi sama teman anak-anak orang
kaya itu ngerjain PR sama anak-anak orang kaya, ini Kang Sun dikasih uang lagi. Enggak pernah minta uang jajan seperak pun, enggak pernah ngambil dari hasil jualan sayuran dan buah-buahan itu ya, langsung kasihin semua sama emak ya, buat belanja hari-hari itu. Makanya doa ibu-ibu juga sangat baik pada Kang Sun ya. Udah jualan pisang lagi musim pisang, jualan pepaya lagi musim pepaya, jualan nangka lagi musim nangka, jualan mangga lagi musim mangga, apa saja Kang Sun serabutannya jualan itu masih SD, bayangin SD kelas 5, ingat betul di benak Kang Sun ya. Tapi Kang Sun demi untuk maju sekolah terus berjualan, menyongsong masa depan yang cerah ya, sampai sekarang Kang Sun alhamdulillah ya, hidup yang serba sehat dari segi ekonomi maupun jasmani dan rohani gitu ya. Yang penting sehat, kita itu kuncinya hidup sehat. Kembali lagi ke cerita ya. Jadi waktu kecil itu Kang Sun itu ya sangat membantu orang tua, sangat mendukung orang tua. Jadi orang tua sangat senang sekali ya sama Kang Sun tuh. Walaupun masih SD sudah bisa menghasilkan uang, belum menjual dari hasil ladang sendiri seperti singkong, jagung dijual sama Kang Sun sendiri. Semua hasil apa padi apa Kang Sun yang ngangkutin tanpa pakai bantuan orang lain atau tenaga kuli, tidak ada, bayangin. 1 hektar padi diangkut sendiri kalau lagi musim panen, bayangin pakai sepeda. Apa ada anak sekarang begitu? Kalau nggak musim panen jualan sayuran, daun singkong, daun kangkung, genjer sambil sekolah, selesai pulang sekolah, apa ada sekarang? Bayangin, coba bisa bayangkan, bisa bandingkan anak zaman sekarang. Yang ada anak sekarang itu nyekek sama orang tua ya, jadi beban orang tua kebanyakan. Malam begadang, siang main, malam main, siang tidur molor, malam begadang. Yang ada anak zaman sekarang, bahkan ada yang mabuk-mabukan, bahkan ada yang terjerumus ke narkoba. Dibanding sama anak zaman dulu itu jauh sekali anak zaman sekarang. Makanya alhamdulillah Kang Sun bisa mengarungi hidup tanpa hambatan, tanpa bantuan dari siapapun ya. Di Jakarta bisa hidup mandiri juga tanpa merepotkan saudara, orang tua dan keluarga ya. Itulah Kang Sun, karena sudah tertanam sejak kecil ya, sejak SD dulu, hidup susah menderita dari sejak sekolah hingga sekarang. Kembali lagi ke masa kecil. Jadi ngelantur ke cerita setelah dewasa, maaf ya. Jadi masa kecil dulu ya Kang Sun emang rajin, sampai ketua RK itu, RK rukun kampung ya, kalau di sini mungkin RW ya, rukun warga, bilang, wih katanya, anak itu nggak ada seperti kamu ini Sun katanya. Ya Pak, kamu mau berjualan pulang sekolah, mau berjualan sayuran seperti daun singkong, genjer, kangkung, kamu mau jualan pisang, kamu mau jualan mangga, kamu mau jualan timun, cabe, ya Pak, saya membantu orang tua karena saya kalau nggak kerja, nggak bantu orang tua, dari mana makannya nanti? Nggak bisa makan, orang tua kan cuma hanya kerja di ladang ya. Beruntunglah katanya orang tua yang punya anak kamu Sun. Kepala kampungnya bilang begitu. Nggak ada satu kelurahan ini katanya cuma hanya kamu yang jadi bisa menjadi teladan anak-anak yang lain, bisa menjadi contoh baik buat anak-anak yang lain. Bahkan di sekolahan pun Kang Sun itu ya jadi contoh buat anak-anak di sekolah ya, karena Kang Sun selalu di situ tampil terdepan di acara apapun ya. Kang Sun tuh ya, tampil di panggung kalau ada perpisahan sekolah, ada acara sekolah, maulud, misalnya maulud Nabi, Kang Sun tampil ceramah, ngelawak ya. Jadi ngelawak pun juga Kang Sun jadi ketua, sutradaranya, pemainnya juga langsung, pengarang ide ceritanya di situ, serba lengkap. Nanti Kang Sun ceritakan lagi ke depannya waktu Kang Sun menjadi pelawak ya, di SD dan di SMP. Masih banyak segudang cerita Kang Sun.
kalau dilanjutkan ke depannya nanti ya. Jadi kembali lagi ke jualan tadi, jualan sayuran. Nah waktu itu ceritanya gimana ya, Kang Sun itu jualan sayuran, jualan timun waktu itu. Jadi namanya kan anak kecil ya, ada ibu-ibu itu utang timun. Waktu itu dia utang 2 kilo. Nah sekilonya itu waktu itu timun cuman 200. Jadi kan 2 kilo 400. Yang utang itu orang Palembang, ibu-ibu ya. Wah orang galak sekali pokoknya. Waktu itu kan jualan sudah, dia utang itu udah seminggu. Nah, Kang Sun jualan lagi. Jadi Kang Sun kan nagih tuh, Bu, utang yang kemarin 2 kilo timun belum dibayar. Nah orang Palembang kan dia lagi main judi gitu ya, perempuan main judi tuh orang Palembang, aduh mana pakai sarung aja, ibu-ibu main judi, yang suaminya kerja di hutan nebang kayu, waduh. Jadi dia lagi pada main judi tuh, main kartu, judi kartu. Saya nagih, bukannya dia ngasih uang malah dia nyabut golok set gitu ya. Apa kau nak nagih hutang timu nih, kata dia ngacungin golok nih, bayar nih kata. Langsung lari ke berit-berit, waduh ditagih hutang malah mau ngebacok ngasih golok. Langsung ambil angka 1000 tuh, lari tuh cabutin golok. Mungkin dia lagi kalah judi ya, mungkin lagi kalah judi ditagih utang. Waduh, gimana ini, dah takar rugi 400 ini, mana timun bukan punya sendiri dapat beli lagi di ladang orang, belum dibayar lagi kemarin semuanya dulu. Jadi langsung tuh beli timun sekilo itu 100 ya, di ladang dijual 200 sekilo. Bahkan kalau dijualnya itu borongan di pasar sama tengkulak itu cuma 150. Kalau diketengin mending sekilo 200 zaman dulu ya, tahun 1985. Nah setelah nagih utang itu Kang Sun dikasihnya golok, lari cabut ambil angka 1000 menyelamatkan diri. Ngibit sama anak kecil kan takut ya dicabutin golok kalau sama ibu-ibu kan ya. Coba kalau sekarang cabutin golok lah, ibu-ibunya pakai sarung lagi lah. Udah lain urusannya itu. Mungkin kalau dipidanakan ya kena dia, kalau dilaporin ke polisi dia kena cara hukum, ya kena pidana. Cuman namanya di hutan mana ada pidana gitu. Yang penting selamat aja, menyelamatkan diri ya. Nah besoknya dia tetap tuh cuek, ketemu lagi juga nggak mau bayar. Waduh gimana ya, udah kata teman-temannya itu, bayarlah utang kau tuh sama Sun tuh katanya. Kagak kagak lah katanya, kalau udah punya duit tuh, karena orang Palembang ngomongnya begitu katanya. Kagak lah katanya, nantilah katanya gitu kalau punya uang tuh. Apaan kau punya duitnya, kata temennya itu. Udah Kang Sun udah gitu ngalah aja dah, biar mau bayar ya syukur, nggak bayar ya udah ikhlaskan aja, buat ya bekal dia nanti di akhirat ya, bahwa nyelawat aja lah kalau dia meninggal gitu, ikhlasin. Kang Sun begitu ya. Emang dia orang jahat bukan orang baik tipenya, kalau dia tipe orang baik nggak begitu ya. Lagian nggak mungkin main judi lah ya siang-siang bolong kalau perempuan baik. Ngapain perempuan pada main judi gitu kan, main kartu, judi kartu. Suaminya, sementara suaminya di hutan kerja kasar. Aduh bener-bener otaknya di mana itu ya orang. Ingat tuh, ingat banget di benak Kangsun waktu kecil ya, dagang timun pernah mengalami kejadian buruk seperti itu ya. Oke, nanti cerita selanjutnya akan dilanjut lagi, cerita yang lain-lain. Kangsun tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.